Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Kang Uri Channel. Oke, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, sehat, lahir dan batin kita. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi ya, khususnya untuk para siswa di seluruh Indonesia, baik SD, SMP maupun SMA, juga Bapak Ibu, seluruh Dewan Guru ya, dimanapun berada. Kemdikbud, Pusmenjar Kemdikbud sudah meluncurkan ya sebuah link di internet untuk siswa ataupun guru bisa melakukan latihan ya simulasi AKM yang memang akan dilaksanakan tahun ini ya. Nah, langsung saja bagaimanakah cara kita melakukan latihan simulasi soal-soal AKM. Jadi kita tinggal klik browser ya, kita klik Google Chrome seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya di Google Chrome itu kita ketikkan AKM ya, di enter. Kita ambil link yang pertama ini. Ayo coba AKM Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Kita klik. Kita diarahkan ke laman uji coba latihan simulasi AKM, dan ini kecepatannya tergantung sinyal internet kita. Jadi kita harus terhubung ke internet sudah pasti ya. Oke, sekarang sudah muncul ya laman daripada Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Nah, kemudian kita lanjut di pojok atas sini ada asesmen nasional, ada contoh soal, ayo coba AKM. Nah, kita klik saja ayo coba AKM. Kemudian selanjutnya muncul di sini materi yang akan kita melakukan latihan simulasi AKM. Dan di sini ada materi literasi dan numerasi. Kemudian di sini ada jenjang. Nah, selanjutnya langkah kita adalah kita pertama melakukan latihan simulasi bentuk tipe soal literasi. Kita pilih literasi, kemudian kita pilih jenjang sekolah kita, apakah SD atau SMP atau SMA. Kita klik misalkan SMP ya. Selanjutnya kita oke, lanjutkan. Selanjutnya di sini akan ada halaman login. Nah, selamat datang. Silahkan login dengan menggunakan username dan password yang Anda miliki. Di sini kita tidak perlu mengetikkan password dan username, langsung saja klik login. Kemudian di sini muncul konfirmasi data ya. Nah, di sini konfirmasi data kita melakukan pengisian. Pertama yang harus kita isi ya, kita jenis kelamin. Misalkan apakah kita laki-laki atau perempuan. Contoh kita laki-laki siswanya. Di sini mata ujian literasi, kemudian kita isikan kembali nama peserta. Klik nama peserta, misalkan Ahmad. Kemudian kelahiran, tanggal lahirnya kita isikan, tanggal lahirnya tanggal 15 Ahmad. Kemudian bulannya bulan Agustus. Kemudian tahun lahirnya misalkan 2006. Kemudian yang selanjutnya, langkah berikutnya untuk masuk ke simulasi latihan AKM, kita ketikkan nomor token. Nah, di manakah tokennya kita peroleh? Nah, kita lihat di pojok atas, kiri atas, ini ada nomor token. Kita ketikkan di token ini dengan menggunakan huruf besar ya. Q, kemudian C, D, P, L, K. Kita ketikkan ya. Jangan sampai salah ketik. Jangan sampai salah huruf besar, huruf kecil. Jadi semuanya huruf besar. Nah, setelah kita melakukan isian di konfirmasi data ini, selanjutnya kita klik submit. Nah, selanjutnya muncul konfirmasi tes. Jadi nama tesnya literasi. Kemudian statusnya tes baru, waktu tes ada. Waktu tes ini artinya pada saat kita melakukan latihan simulasi. Kemudian alokasi waktu tes untuk literasi ini adalah 60 menit ya, atau 1 jam. Selanjutnya kita klik mulai. Nah, maka kita sudah diarahkan ke soal nomor 1. Nah, kemudian di halaman soal ini harus dipahami juga. Yang pertama di pojok atas ini, di sini ada identitas soal nomor 1. Kemudian ada ukuran hurufnya. Jadi ukuran hurufnya ini bisa kita besarkan ya. Kita klik
hurufnya yang besar, ya misalkan tidak terbaca atau kurang terbaca, atau terlalu besar bisa kita sedangkan hurufnya. Kemudian di pojok atas kanan atas di sini ada waktu yang berjalan ya, ada waktu yang berjalan. Ini sudah berjalan karena kita sudah berada di posisi soal nomor 1. Kemudian di sini ada daftar soal, bisa kita klik daftar soal, artinya di sini menggambarkan kita berada di posisi soal yang mana gitu. Ini sedang berada di posisi soal nomor 1. Nah, artinya di sini sebagai gambaran kita ada berapa soal yang belum kita jawab. Di sini semuanya ada 21 soal. Kita silang keluar ya. Kita coba akan mengerjakan soalnya. Baik, kita coba. Ini soal literasi ya. Di sini disajikan masalah ya, berbentuk cerita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita baca ya, ini kita baca, kita amati gambarnya, kemudian kita pahami. Selanjutnya di bawah akan muncul pertanyaan. Nah, pertanyaan untuk simulasi latihan AKM ini ada 5 bentuk soal. Nah, ini bentuk soal yang pertama. Ini bentuknya pilihan ganda. Jadi di sini kita hanya boleh memilih satu pilihan yang benar. Misalkan kita pilih yang pilihan kedua. Nah, di sini ada 3 pilihan. Apakah kita akan lari ke soal sebelumnya, ataukah kita ragu-ragu menjawab, atau kita sudah yakin bisa lanjut ke soal berikutnya atau soal nomor 2. Misalkan kita sudah yakin, maka kita klik soal berikutnya. Nah, kemudian kita sekarang berada di posisi kedua ya, soal berikutnya masih dengan masalah yang diberikannya masih sama, cuma di sini bentuk soalnya yang berbeda ya. Nah, di sini bentuk soal yang kedua adalah bentuk soal pilihan banyak. Artinya di sini yang membedakan dari yang soal nomor 1 ya, di sini tampilannya bulat ya. Kalau pilihan ganda itu bulat, kalau ini pilihan banyak ini bentuknya kotak. Pilihan banyak itu artinya kita bisa memilih lebih dari satu jawaban ya. Bisa terjadi semua jawabannya benar atau ini jawaban 1, 2, 3 yang benar. Jadi pilihan banyak itu jawabannya bisa lebih dari satu ya, tergantung pertanyaannya. Oke, misalkan ini soalnya benar, kita soal berikutnya. Kemudian soal tipe yang ketiga adalah masih masalah yang sama yang diberikan. Nah, bentuk soalnya ini adalah dari cerita di atas, dari masalah yang diberikan. Di sini ada beberapa pernyataan ya. Di sini ada 5 pernyataan. Dari masing-masing pernyataan ini kita diharuskan untuk memilih ya, mengkategorikan apakah tokoh yang peduli dengan lingkungan ini dari cerita di atas, apakah pernyataan ini dari siapa, hubungannya dari cerita di atas, apakah aku yang mengatakan itu, atau hubungannya apakah ayah, apakah aku dan ayah. Begitu juga pernyataan yang kedua harus kita pilih dari pernyataan ini, apakah aku, apakah ayah, apakah aku dan ayah. Tinggal kita pilih ya, dan seterusnya. Silahkan pilih dari 5 pernyataan ini harus kita isi. Kemudian kalau kita sudah oke dan yakin, soal berikutnya masih masalah yang diberikan sama, tapi dengan tipe soal yang berbeda. Di sini soal yang berbeda adalah bentuk tipe isian singkat ya. Jadi setelah kita membaca, memahami cerita di atas, maka di sini bentuk isian singkat. Tinggal kita klik di sini, kita tinggal menjawab saja ya dengan jawaban yang kita yakini benar. Misalkan kita isi dengan jawaban diketik ya, diketik di keyboard kita. Nah, ini jawaban singkat ini hanya sebuah kata atau 2 kata ya, ini tidak banyak isian singkat. Kalau sudah betul, klik soal berikutnya. Kemudian bentuk soal yang berikutnya ya, bentuk soal yang berikutnya adalah bentuk soal yang menjodohkan atau memasangkan ya, sebuah pernyataan di sebelah kiri dan dengan sebuah jawaban di sebelah kanan yang sesuai dengan pernyataan di sebelah kiri. Sudah tentu ini dari masalah yang diberikan di soalnya ya, seperti ini ya. Maka jika kita pasangkan dari pernyataan pertama ini kita pasangkan pernyataan ini hubungannya dengan benda apa. Kita pasangkan misalkan ini dengan klik gitu, dengan pohon dinding. Kemudian pernyataan kedua ini sesuai dengan bendanya ini. Kemudian pernyataan yang berikutnya sesuai dengan konteksnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada tambahan ganti jawaban. Artinya jawaban yang sudah kita isi bisa kita ubah kembali jika kita belum yakin
ya, dengan klik ganti jawaban. Tapi kalau kita sudah yakin benar, kita klik soal berikutnya. Ya, soal berikutnya pun akan masuk kita ke tipe soal yang terakhir ya, tipikal soal esai atau isian banyak. Ini masalahnya masih sama ya, masalah yang diberikan masih sama, ceritanya masih sama, cuma di sini bentuk soalnya adalah bentuk esai. Nah, bentuk esai di sini artinya kita menuliskan jawaban berupa kalimat ya, berupa kalimat sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jadi kita silahkan di tombol keyboard kita untuk mengetikkan jawaban ya, untuk mengetikkan jawaban yang sesuai dengan soal yang ditanyakan, seperti itu. Ini hanya satu contoh aja, silahkan diisi ya. Ini hanya contoh saja, silahkan dipelajari pertanyaannya dan jawaban yang sesuai apa. Jika sudah yakin, kita klik soal berikutnya ya, dan seterusnya seperti itu. Kita akan coba lanjutkan ya, karena ini hanya simulasi cara menggunakan ya, akan saya percepat gitu ya. Ini pun sama, akan dipercepat. Kemudian soal berikutnya, yang ini memasangkan ya, memasangkan dari paragraf 1, paragraf 5 sesuainya dengan pokok bahasan apa. Jadi untuk soal yang tipe seperti ini, maka harus kita perhatikan bacaan ya, cerita di sini paragraf 1 tentang apa, paragraf 2 pokok bahasannya tentang apa, dan seterusnya. Dibaca secara teliti dan dipahami. Di sini pun sama, muncul ganti jawaban jika kita belum yakin. Setelah kita yakin, klik soal berikutnya. Kemudian selanjutnya, soal berikutnya ini bentuk pilihan banyak, kita bisa memilih lebih dari satu ya, seperti ini. Misalkan ini jawaban yang kita anggap benar, klik soal berikutnya. Kemudian juga ini bentuk soal pilihan ganda dari cerita yang sudah kita pahami. Misalkan kita pilih salah satu jawaban, karena ini bentuknya pilihan ganda, hanya satu jawaban yang kita isi. Kemudian selanjutnya ini pun, nah dari sini ada beberapa pernyataan juga. Di sini ada pertanyaan fakta atau opini. Dan pernyataan yang pertama, fakta apakah fakta, apakah opini. Misalkan ini fakta ya, sesuai dengan bacaan di atas. Oh, yang kedua opini. Yang ketiga ini fakta dan selanjutnya jika dianggap benar, dianggap yakin benar, kita lanjut ke soal berikutnya. Kemudian ini pilihan banyak, kita perhatikan soalnya, dipahami, dibaca ya, kemudian pernyataannya atau pertanyaannya dipahami, konteks jawabannya yang mana, ini pilihan banyak ya, pilihan banyak, lebih dari satu, bisa semua jawaban sesuai dengan pernyataan atau pertanyaan. Selanjutnya klik berikutnya. Kemudian ini esai ya, esai di sini artinya kita isikan dengan jawaban yang sesuai, seperti itu. Silahkan pahami pertanyaannya, kemudian hubungannya dengan cerita yang ditampilkan di soal. Kalau kita rasa betul atau yakin benar, klik soal berikutnya. Kemudian ini kita esai lagi bentuknya, silahkan diisi dengan kalimat ya, dengan kalimat berupa isian yang benar. Silahkan, jawaban yang kalian ini hanya satu contoh saja. Jawaban kalian harus sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud. Kita klik berikutnya. Ini pun pilihan ganda ya, kita tinggal berikutnya. Kemudian ini memasangkan antara bait puisi, ini sesuainya dengan kalimat yang mana, bait ketiga puisi sesuainya dengan mana. Kemudian kita klik berikutnya. Kemudian ini pun sama ya, ada pernyataan ya dari masalah puisi yang disajikan di atas. Apakah pernyataan yang pertama ini sesuai, apakah tidak sesuai? Ini pilihan salah satu ya, pilih sesuai ataukah tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, klik tidak sesuai. Pernyataan kedua juga sama, ini misalkan sesuai, ini tidak sesuai. Kalau sudah yakin, klik berikutnya. Kemudian lanjut, ini soal pilihan banyak ya, bisa hanya 2 pilihan sesuai dengan jawaban yang benar, bisa 3 pilihan. Pokoknya ini pilihannya pilihan banyak, lebih dari 1. Kita klik soal berikutnya.
Kemudian ini soal berikutnya, soal esai kembali ya, soal esai yang harus kita isi sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud. Silahkan beberapa kalimat di sini diisikan. Kemudian kalau sudah yakin, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini pun sama ya, sama. Ini harus dijawab berupa beberapa kalimat. Seperti itu. Kalau sudah yakin, klik berikutnya. Nah, artinya di sini kita sudah menyelesaikan sebanyak 21 soal. Di sini ada konfirmasi tes. Konfirmasi tes di sini, terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silahkan tekan tombol selesai tes untuk mengakhiri tes. Jika ingin mencoba kembali soal yang tadi kita kerjakan, maka kita klik kembali. Jadi, di sini kalau dianggap sudah yakin kita menjawab soal tadi, kita klik selesai tes. Jika ingin mengulang kembali dari soal nomor 1, kita klik kembali. Kita misalkan klik selesai tes. Nah, maka di sini ada review hasil. Jadi, jawaban yang sudah kita kerjakan tadi dari soal-soal latihan simulasi tadi, di sini kita bisa membandingkan jawaban yang kita buat dengan kunci jawaban yang sudah disediakan. Nah, di sini para siswa bisa mengecek ya hasil pekerjaannya apakah sudah sesuai dengan kunci jawaban. Nah, misalkan jika kita ingin kunci jawaban atau jawaban yang kita buat ingin kita download atau kita unduh, tinggal klik unduh. Jika tidak, maka kita cukup langsung log out keluar dari tes. Nah, kembali ke halaman pertama kembali, kita akan lanjut ke numerasi. Nah, misalkan kita akan lanjut materi latihan simulasi AKM dengan numerasi, tinggal klik numerasi, kemudian pilih jenjang SMP, kemudian oke, lanjutkan. Nah, seperti itu, sama langkah-langkahnya seperti tadi. Ya, kita isikan kembali data yang sama dengan yang tadi diisikan. Selanjutnya kita submit, isikan token, maka akan muncul data seperti tadi. Baik, itu saja ya. Tetap semangat ya untuk mencoba khususnya nih kelas 8 SMP atau kelas 11 ya, kelas 11 SMA dan SD kelas 4 ya kalau tidak salah, seperti itu. Baik, terima kasih. Itulah tata cara atau trik ataupun tips ataupun tutorial tentang bagaimana kita melakukan latihan simulasi AKM. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.